Tetap berdiri, mari kita buka Alkitab kita. Matius 1, kita akan baca mulai dari ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kita lanjut nanti dengan pasal yang kedua ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh memelihara, dan juga sungguh-sungguh melakukan seluruh firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal buat kita semua. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berita, khotbah, atau bacaan dari Matius, Lukas tentang kelahiran Yesus, kita sudah sangat menghafal, sangat mengerti. Dan pesan-pesan Natal berulang kali bertahun-tahun, seiring dengan bertambahnya usia kita, maka pesan-pesan Natal selalu tentu penting bagi kita anak-anak Tuhan.
Bagi kita orang percaya, perayaan Natal adalah ibadah atau perayaan yang paling meriah dari seluruh ibadah atau perayaan di kalangan gereja ataupun orang Kristen. Benar apa benar? Yang paling meriah itu Natal kah, Pentakosta kah, Paskah kah, hari Minggu biasa kah? Yang paling ramai apa? Natal. Meskipun kita tahu bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, ya sudah pasti, dipastikan bukan tanggal 25 Desember. Tetapi yang perlu kita maknai adalah bahwa dengan kelahiran Yesus ada karya keselamatan bagi semua orang yang percaya. Dan berita tentang Yesus, kelahirannya terutama, adalah berita yang bagi orang-orang tertentu yang akan binasa, adalah berita kebohongan, termasuk tentang kematian Yesus. Ya, bagaimana mungkin seorang manusia bisa lahir tanpa bapa dari seorang ibu yang belum pernah menikah? Alkitab tidak menulis ya secara detil, tetapi justru dari kitab saudara kita, tetangga kita, kaum Kedar, di situ ditulis apa? Isa binti Maryam atau binti Yusuf. Namanya disebut Isa binti Maryam. Karena memang gak punya bapa. Biasanya mereka tuliskan adalah nama bapa. Itu saja udah membuktikan, kitab mereka saja membuktikan bahwa Yesus lahir dari seorang wanita tanpa ada hubungan suami istri. Luar biasa enggak? Ya. Jadi Natal adalah berita yang tidak akan pernah habis sepanjang manusia, sepanjang bumi masih ada. Sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, apa yang bisa kita tangkap pesan Natal? Ada penekanan khusus yang Tuhan taruhkan di hati saya di dalam perayaan Natal di tahun ini. Dan walaupun mungkin dalam khotbah-khotbah dalam bulan-bulan yang lalu ada disebutkan pentingnya topik atau persiapan umat Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini. Tetapi saya melihat pesan itu begitu jelas di dalam berita, di dalam rangkaian, di dalam proses waktu-waktu Yesus akan dilahirkan dan sesudah Yesus dilahirkan. Ada berita yang telah kita baca, kita dengar, mungkin telah berulang kali setiap tahun. Tetapi ada 5 hal, beberapanya kita sudah paham, tetapi ada yang lebih dalam, ada yang lebih jelas, ada yang lebih harus kita perhatikan, yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau rindukan bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yang pertama, kalau kita baca di ayat 21 tadi di Matius 1, dikatakan di situ, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bahwa pesan Natal adalah wujud kasih Allah. Wujud kasih Allah atas manusia. Allah tidak mau manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai makhluk yang ciptaannya yang paling dia sayangi. Bahkan diciptakan segambar serupa dengan dia. Itu binasa dengan perbuatan, dengan dosa-dosa mereka. Jadi Yesus meninggalkan sorga jadi manusia adalah karena Tuhan, karena Allah kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Natal adalah wujud kasih Allah supaya menyelamatkan kita dari dosa. Dan ini bukan terjadi semata-mata 2000 tahun yang lalu. Tetapi Natal ini
karya keselamatan ini setiap saat boleh terjadi atas semua orang yang mau menerima dia, yang mau mengakui dia, yang mau mengiring dia. Pasti karya keselamatan itu akan datang dalam kehidupan mereka. Berita Natal ini bukan saja satu kali, tetapi terus menerus, setiap saat. Itu adalah wujud kasih Allah bagi manusia. Bukan hanya bagi kita yang sudah percaya, tetapi bagi semua orang yang belum percaya. Mungkin ada orang yang belum percaya beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada orang yang membenci Yesus pada waktu dahulu. Tetapi kemudian akhirnya menerima dan percaya kepada Yesus. Kita banyak tahu. Ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang tadinya menganiaya gereja-gereja, menganiaya, membunuh para hamba Tuhan, menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kemudian Allah karena kasih-Nya kepada semua orang menjamah mereka juga. Dan akhirnya banyak di antara mereka juga memberitakan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Jadi kelahiran Kristus adalah berita keselamatan, berita kasih Allah sepanjang masa. Tidak berkesudahan. Karena itu kelahiran Yesus tanggal berapa, bulan berapa sebenarnya tidak ada yang tahu. Tidak tercatat. Kalau ditetapkan oleh gereja mula-mula atau leluhur-leluhur pemimpin-pemimpin gereja pada masa lalu, itu adalah sebagai ungkapan syukur dan tetap mengingat kasih Allah nyata bagi kita. Karena itu saudaraku, memang ada orang-orang, ada gereja yang tidak merayakan Natal. Tetapi kalau kita renungkan dengan baik, justru banyak orang juga percaya kepada Yesus pada saat-saat suasana perayaan Natal begini. Natal adalah wujud kasih Allah atas manusia. Natal adalah wujud kasih Allah bagi kita semua, bagi Anda dan saya. Itu yang pertama. Dan kasih ini, karya ini tidak berkesudahan. Sampai kapan? Sampai nanti pengungsian, penyelamatan gereja Tuhan ke padang gurun. Keselamatan karya itu tetap terus bekerja. Tetapi kemudian ketika terjadi pengungsian, Roh Kudus juga sudah tidak lagi bekerja di manusia, di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang ada diangkat, artinya gereja Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Tidak ada lagi pertobatan nanti. Tidak ada lagi nanti waktunya. Tetapi sekarang dan nanti sampai nanti karya keselamatan ini dari kasih, dari kelahiran Yesus tidak akan pernah berhenti. Karena itu berita kasih Allah ini tetap kita beritakan. Supaya semua orang boleh mengenal Dia. Boleh percaya kepada Dia. Yang kedua, dan ini sangat penting bagi kita. Di sini dengan jelas tersirat, bahkan kita pahami bahwa pentingnya arti keluarga dalam karya penyelamatan Allah ini. Perhatikan, tadi dikatakan di ayat 21 bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tetapi meskipun Maria sudah hamil dan dia punya tunangan yang namanya Yusuf, mereka belum menikah. Dan Yusuf sempat berpikir, tadi kita telah baca, sempat berpikir untuk menceraikan. Di situ dijelaskan bahwa ayat 19, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Karena di budaya Yahudi, orang bertunangan itu sama saja sudah diikat. Apa maksudnya? Bahwa rancangan Allah untuk keselamatan manusia melalui Yesus yang lahir dari perawan Maria. Rancangan keselamatan itu dibungkus, dirancang oleh Allah, ada di dalam satu yang namanya keluarga. Sekali lagi saya katakan, dan ini menjadi perenungan dan menjadi pesan yang sangat penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Bahwa keluarga adalah sasaran Allah yang paling utama. Bahkan ketika Yesus akan lahir, waktu Yesus sudah dikandung oleh Maria, karena Maria sudah bertunangan tapi belum menikah. Karena Maria telah mengandung oleh karena Roh Kudus. Yusuf merencanakan untuk menceraikan. Tetapi karya Allah, perhatikan baik-baik, ini sungguh dalam. Ini sungguh bermakna. Ini sungguh berarti bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Dikatakan di ayat 19-20. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi rancangan sorga dengan menghadirkan Yesus melalui Roh Kudus dikandung oleh Maria. Allah tidak mau hanya sekedar Maria saja, tetapi tetap dalam satu ikatan rumah tangga, keluarga. Rancangan keselamatan itu ada bagi keluarga-keluarga yang setuju, yang mengerti, katakan amin. Bisa saja Maria melahirkan tanpa Yusuf. Bisa. Tetapi Allah mau menunjukkan, sebagaimana kita paham di Taman Eden, ketika Allah menciptakan manusia, Adam, Allah melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Karena itu dia menciptakan seorang pendamping, Hawa. Dan lembaga rumah tangga keluarga dimulai di Eden. Dan rancangan Allah keselamatan manusia dengan mengalahirkan Yesus di muka bumi juga dalam rancangan keluarga. Demikian juga nanti gereja di akhir zaman. Rancangan Allah buat keluarga itu sasaran utama. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Kita lihat apa yang terjadi dengan zaman Nuh. Keluarga. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Karena itu umat Tuhan, mari hari-hari ini, apapun keadaan, apapun situasi, apapun masalah yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga rumah tangga, perhatikan baik-baik pesan Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Keluarga adalah paling utama di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk bertindak, untuk memutuskan sesuatu yang lain daripada rancangan Allah. Tidak ada alasan bagi kita. Situasi seberat apapun, keadaan yang kita alami, perhatikan dengan baik. Yusuf punya hak. Masa istrinya, tunangannya
telah mengandung. Dia mau menceraikan, tapi Tuhan katakan, jangan takut. Yusuf bisa saja berkata, biar saja walaupun dari Roh Kudus, tapi saya punya harga diri. Emangnya gue laki-laki apaan? Kan begitu tuh banyak kan suami-suami atau istri-istri. Emangnya aku istri apaan? Kau bisa suka-suka sama saya? Saya ini bukan budakmu, bukan pembantu. Mungkin berbicara sama suami. Suami juga berbicara sama istri. Kamu hormati saya. Emangnya saya laki-laki apa? Kamu marah-marah bentak saya. Yusuf bisa berbuat. Bisa komplain. Tapi dia taat. Dengar-dengaran. Kepada Tuhan. Walaupun dagingnya gak bisa menerima. Walaupun hatinya gak bisa menerima. Maria sudah mengandung. Tetapi dia tetap. Dan utuhlah keluarga mereka. Karena itu perhatikan baik-baik. Luar biasa Yesus. Kalau Anda baca silsilah di Matius, maka ini adalah, saudaraku, ada silsilah dari Yusuf. Kalau yang di Markus, silsilah dari Maria. Dahsyat. Pesan kedua, pentingnya arti keluarga dalam karya penyelamatan. Keluarga utuh ingin diselamatkan oleh Tuhan. Dan di tengah keluarga yang utuh juga membawa karya keselamatan bagi manusia. Saudaraku, keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang di dalam Tuhanlah yang bisa, yang akan menjadi teladan, yang akan membawa karya keselamatan, yang membawa kabar sukacita bagi manusia yang lain untuk boleh juga percaya kepada Yesus. Gak mungkin rumah tangga yang berantakan membawa kabar baik sukacita, sulit. Karena itu saudaraku, rancangan iblis yang paling utama adalah memporak-porandakan rumah tangga dan keluarga. Rancangan iblis adalah mau merusak yang namanya tatanan keluarga rumah tangga. Karena itu jangan sekali-kali kita bertindak yang akan merusak keluarga dan rumah tangga. Pertahankan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan. Ini pesan yang paling penting di Natal ini buat kita. Buat gereja ini, buat jemaat ini. Kalau kita yakini kita adalah calon-calon mempelai Kristus. Kalau kita yakini ada rancangan Allah bagi kita di akhir zaman. Perhatikan rumah tangga kita, keluarga kita. Mari membangun pertumbuhan iman di tengah-tengah rumah tangga keluarga. Mari kita berdoa untuk membangun iman, membangun pertumbuhan rohani seluruh anggota keluarga kita. Jangan ada yang satu menonjol, ada satu yang begitu maju, ada yang satu begitu tertinggal. Itu bisa menjadi pintu-pintu, celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk memporak-porandakan, untuk mencerai-beraikan rumah tangga dan keluarga. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Umat Tuhan, kalau pernah kau bermaksud untuk berpisah, engkau pernah bermaksud untuk meninggalkan suami, kau bermaksud untuk meninggalkan istri, firman Tuhan hari ini seperti datang kepada Yusuf berkata, jangan lakukan itu, karena ada rancangan Allah di tengah rumah tangga dan keluargamu. Jangan biarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Masing-masing harus menguasai diri. Suami, istri,
istri ke suami, orang tua ke anak-anak, anak-anak ke orang tua, dan juga yang beradik kakak. Rumah tangga keluarga. Karena itu pesan tentang calon-calon mempelai Kristus. Bagaimana orang-orang bisa nanti bisa bertahan, bisa akhirnya tetap hidup, tetap eksis, melewati 2 kali perang dunia. Tentu adalah karena ada kekuatan roh yang memimpin dan menyertai calon-calon mempelai Kristus. Dan kita perhatikan mulai dengan keluarga dan rumah tangga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lihat lagi di Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini persis seperti yang akan terjadi nanti ketika Herodes itu adalah identitasnya, kelakuannya, atau dipersamakan dengan antikristus. Yang akan membunuh gereja Tuhan. Yang akan mencari setiap orang yang beribadah menyembah Yesus. Akan dibunuh. Jadi saudaraku perhatikan dengan baik-baik. Yesus, Yusuf, Maria, satu keluarga diungsikan, melarikan diri ke Mesir. Jadi saudaraku ini pesan tentang artinya keutuhan, kebersamaan, namanya keluarga. Amin. Amin. Tuhan mau kita yang berkeluarga bersama-sama tumbuh, maju, bahkan mempersiapkan diri bersama-sama untuk waktu yang tidak lama lagi. Mempersiapkan diri supaya satu keluarga masuk ke padang gurun pengungsian. Herodes itu sama dengan antikristus. Keluarga adalah pesan Natal. Di tengah keluarga lah Allah membawa karya keselamatannya. Yang ketiga, apalagi yang ketiga, yang kabar tentang Natal adalah kabar sukacita bagi yang lemah, bagi yang terpinggirkan, bagi orang berdosa. Ini pesan ini kita dengar waktu perayaan Natal kita tanggal 11 yang lalu disampaikan oleh Bapak Pendeta Sianturi. Kabar sukacita bagi yang lemah, terpinggirkan. Kita baca di Lukas 2, kita perhatikan ayat 8. Mulai ayat 8 lah kita baca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal, kelahiran Yesus adalah kesukaan besar bagi semua manusia. Kesukaan besar bagi orang yang terpinggirkan, bagi orang yang mungkin tinggal di pelosok-pelosok, bagi gembala-gembala yang tinggal di padang gurun, di padang penggembalaan, di tengah-tengah kesepian. Natal berikan sukacita bagi orang-orang yang terpinggirkan. Bukankah Yesus sendiri lahir di kandang, di tempat yang tidak layak? Seorang raja lahir di tempat seperti itu. Raja lahirnya itu di istana. Raja itu lahir di tempat yang istimewa, tempat yang bersih, tempat yang rapi, tempat yang indah. Tapi Yesus, raja di atas segala raja, lahir di kandang domba. Siapapun kita,
Kalau kita merasa orang yang tidak terpelajar, mungkin kita merasa orang yang tidak populer, merasa kita ini orang-orang yang punya pekerjaan yang biasa-biasa. Ingat, Yesus lahir bagi kita juga. Bagi Anda, bagi kita semua, tidak pandang bulu. Tetapi kemurahan Tuhan justru ditunjukkan kepada orang-orang yang mungkin merasa tidak diperhatikan. Malaikat khusus datang kepada gembala di padang. Para penjaga domba-domba. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi berita kelahiran Yesus adalah berita kesukaan bagi siapapun. Karena itu kita jangan pernah berpikir ikut Tuhan itu ada kasta, ada golongan. No, kita semua berharga di mata Tuhan. Apapun posisi kita, kedudukan kita. Yang membedakan seseorang di mata Tuhan adalah responnya. Yang membedakan kita di hadapan Tuhan adalah bagaimana sikap hati kita. Bagaimana perbuatan kita, tindakan iman kita. Itulah yang membedakan orang dengan orang yang lain. Walaupun kita mungkin orang yang biasa, tapi ketika kita hidup seturut kehendak Tuhan, kemuliaan Allah ada bagi kita. Dan rancangan Allah nyata, mujizat Allah Tuhan itu nyata atas kita. Kabar sukacita bagi orang lemah, kabar sukacita bagi orang terpinggirkan, kabar sukacita bagi orang berdosa. Sama seperti perempuan penzina yang tertangkap, yang seharusnya mati, dirajam, dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus ada di situ. Dan Yesus katakan, siapa saja yang merasa dirinya tidak berdosa, orang benar, boleh lempar duluan. Semuanya pergi. Tinggal perempuan itu dan kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus lahir, Yesus hadir untuk semua orang. Terlebih bagi mereka yang terpinggirkan, bagi mereka yang hidup penuh dengan bergelimang dosa. Allah hadir buat mereka. Allah hadir bagi orang-orang terbuang menurut pikirannya. Tapi Tuhan akan datang menjamah, melawan. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang merasa tersingkirkan. Hari-hari ini ada yang merasa kita sepertinya ditinggalkan. Hari-hari ini kita merasa ada orang yang ada sikap yang menjepelekan kita. Jangan khawatir. Yesus ada buat kita. Yesus hadir buat kita. Dia sahabat kita. Gembala di padang. Yang tidak mungkin diperhatikan orang. Malaikat datang membawa berita kesukaan besar bagi mereka. Apalagi buat kita. Apalagi buat kita yang setia mengiring Tuhan. Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang yang tidak pernah mendengar Tuhan aja Tuhan datang bagi mereka. Orang-orang yang membakar gereja, orang yang membunuh orang-orang Kristen. Allah pun datang buat mereka. Apalagi buat Anda dan saya. Katakan kepada kiri kananmu, Allah juga datang buat engkau. Amin. Yang keempat, ini istimewa luar biasa. Tentang orang majus atau orang berhikmat. Orang yang berhikmat akan melihat tanda. Orang berhikmat akan dituntun. Orang berhikmat akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi berita kelahiran Yesus, berita kepada orang terpinggirkan, tapi berita juga bagi orang yang berhikmat. Orang berhikmat ini saudaraku, bukan hanya sekedar pintar secara
duniawi, punya pengetahuan yang luas tentang hal-hal banyak hal di dunia ini. Tapi di sini adalah orang yang berhikmat yang senantiasa mengarahkan pandangannya ke atas. Artinya apa? Orang Majus dikatakan mereka melihat tanda di langit. Ini maksudnya apa? Orang-orang yang terbiasa melihat kepada Tuhan, yang senantiasa memandang ke atas. Orang-orang berhikmat berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang seharusnya juga bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman. Kelompok-kelompok bagian dari tubuh Kristus yang berhikmat. Hari-hari ini biarlah itu menjadi kerinduan kita yang utama. Mata kita terus ke atas, bergantung berharap kepada Tuhan. Jangan nanti begitu pulang ini malam-malam Anda keluar terus, lihat ke atas terus. Sampai suatu saat karena Anda sering melakukannya setiap malam, tetangga datang. Mace, saya perhatikan tiap malam kau lihat ke langit terus, ada apakah? Saya mau seperti orang Majus. Maksudnya adalah orang yang senantiasa rindu, yang selalu melihat, bergantung melihat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berikan tanda, buka jalan, menuntun mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang Majus, karena mereka senantiasa memuji menyembah Tuhan, senantiasa ada sesuatu yang mereka percaya. Sehingga diberikan tanda di langit, bintang yang berbeda. Begitulah gereja Tuhan di akhir zaman, begitulah calon-calon mempelai Kristus. Wanita-wanita gereja Tuhan yang bijaksana. Karena itu Alkitab mengatakan di Matius 25, wanita yang bijaksana. Bijaksana itu artinya menjadi seperti orang Majus. Nobleman. Nobleman itu orang yang bijak. Saudaraku, berita kelahiran Yesus juga adalah gambaran bagaimana gereja Tuhan nanti seharusnya bertindak, berperilaku. Sikap seperti apa yang harus kita kerjakan supaya sama seperti orang Majus yang boleh berjumpa dengan bayi Yesus di Bethlehem. Begitulah kita gereja Tuhan, gereja Majus. Jadi mulai besok gereja orang Majus adalah gereja yang senantiasa hati mereka, hari-hari mereka, karena tahu ada tanda yang akan datang, karena tahu ada sesuatu yang terjadi, mengarahkan hati pikiran kepada Tuhan. Dan Tuhan akan tuntun menuju padang gurun pengungsian dan berjumpa dengan mempelai Kristus di sana. Dan Kristus akan memanggil dia, engkau istriku. Dan gereja Tuhan berkata kepadanya, engkau suamiku. Oh, dahsyat men. Yang kelima, yang terakhir. Perhatikan dengan baik. Yang kelima adalah bahwa jelas dan nyata di dalam proses kelahiran, saat-saat menjelang bahkan sesudah kelahiran Yesus, Allah begitu nyata memimpin, menyertai umatnya. Allah memimpin, menyertai. Tadi kita lihat bagaimana orang Majus, karena mereka begitu percaya, mereka senantiasa melihat ke atas, senantiasa mengharapkan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan tuntun mereka. Meskipun berjumpa dengan Herodes yang punya rancangan tidak baik terhadap Yesus, dan juga pasti punya rancangan tidak baik terhadap mereka, malaikat Tuhan memimpin mereka. Berjumpa dengan Yesus, bayi Yesus, bersama Yusuf dan Maria. Tetapi kemudian malaikat ingatkan mereka, supaya kembali lewat jalan yang lain. Jangan lagi berjumpa dengan Herodes. Nyata saudaraku, sebenarnya Allah itu, Allah yang begitu nyata sebenarnya, seharusnya bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang yang bergerak sesuai dengan rancangan Tuhan. Maria
Yusuf, mereka bergerak dengan rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan kepada mereka. Malaikat datang kepada Yusuf, bangunlah, bawa Yusuf dan bawa Maria dan Yesus, lari menyingkir ke Mesir, karena Herodes sudah mengamuk. Malaikat akan datang kepada kita, anak-anaknya. Tuntunan Tuhan akan nyata atas kita, umatnya. Pemeliharaan Tuhan akan nyata atas kita, umatnya. Kalau kita berjalan seturut dengan rancangan Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Apapun yang akan dirancangkan dunia, apapun yang dirancangkan oleh si jahat, pasti gagal. Karena ada malaikat Tuhan yang akan datang menyelamatkan kita. Ada malaikat Tuhan yang datang meluputkan kita. Seharusnya kita, orang-orang yang sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan, harusnya kita yang sudah bertahun-tahun diajar oleh Tuhan. Hal-hal seperti yang terjadi dengan Yusuf dan Maria, hal-hal yang terjadi dengan orang-orang Majus, pasti pernah kita alami dan selalu kita alami. Pesan yang kelima adalah, jangan takut, penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Jangan takut untuk tahun depan apa yang terjadi. Jangan takut tentang masa depan rumah tanggamu. Jangan takut dengan masa depan pekerjaanmu. Jangan takut dengan pendidikanmu. Selama kita berjalan, selama Anda berjalan di dalam rancangan Tuhan, selama Anda berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, pasti kita akan berhasil. Pasti kita akan berhasil. Pasti kita akan berhasil. Tahun depan itu milik Tuhan. Hari-hari itu milik Tuhan. Bulan-bulan itu milik Tuhan. Pekerjaan kita milik Tuhan. Karena itu berharap, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan takut dengan 2016. Dia akan menuntun memimpin kita. Jangan takut. Mungkin kita lagi banyak pergumulan, banyak hal. Saudaraku, itu semua sementara. Kejar yang kekal. Lihat, perhatikan baik-baik pesan Tuhan hari-hari ini. Mulai membangun keluarga di dalam Tuhan. Perhatikan itu dengan baik. Orang-orang tua, persiapkan diri kita dengan baik. Orang-orang tua, lihat anak-anak kita dengan baik. Anak-anak, lihat dirimu dengan baik. Bagaimana kehidupan rohani kita hari-hari ini. Allah memimpin. Orang Majus, orang berhikmat. Allah menuntun dengan luar biasa. Dan Allah meluputkan mereka dari malapetaka, dari rancangan-rancangan kejahatan, dari rancangan-rancangan kesesakan, dari rancangan-rancangan si jahat. Begitu juga Yusuf, Maria, dan Yesus. Perhatikan, intinya adalah ketaatan. Ketaatan Yusuf. Dan kita belajar di sini, saudaraku. Bukan serta-merta ketika Yesus sebagai bayi Yesus waktu itu, ini ada pendidikan buat kita, ini ada pengajaran buat kita. Bahwa Tuhan mengajar ketika kita dengar-dengaran kepada Tuhan, ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan dituntun dipimpinnya. Ketika ada rancangan kejahatan, ada cara Tuhan meluputkan kita. Apakah dengan mengirim malaikatnya, atau mengirim siapapun kepada kita, atau menggerakkan hati kita untuk mungkin menghindar suatu tempat, pasti. Alkitab sungguh dahsyat luar biasa. Ini tuntunan yang luar biasa. Jangan takut. Tahun 2016,
Saya percaya tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang pernah saya lalui. Enggak tahu kalau Bapak Ibu. Bagi saya, tahun 2016 lebih baik dari 2015 sampai ke bawah. Saya percaya bagi saya, tahun 2016 kemuliaan Tuhan lebih nyata. Saya percaya penyertaan Tuhan lebih nyata. Saya percaya pembelaan Tuhan lebih nyata. Saya percaya kasih setia Tuhan lebih nyata. Kemurahan Tuhan lebih nyata. Berkat Tuhan lebih nyata. Mujizat Tuhan lebih nyata. Bagi saya, enggak tahu bagi Anda. Harusnya di bawah bilang, saya juga, gitu dong. Amin. Kalian mengaminkan saya, terima kasih. Loh betul tidak? Kan saya bilang bagi saya, begini kan. Anda bilang amin, amin. Ini jemaat yang baik, terima kasih. Selain amin bilang, saya juga. Itu yang betul. Tapi gak mau saya ulangi lagi, bagianmu aja katakan di rumah. Nanti waktu mau tutup tahun, mau kunci tahun, katakan, deklarasikan. Mulut kita berkuasa. Amin. Kalau kau katakan, aduh sudah tidak ada harapan lagi, rumah tanggaku hancur sudah. Kalau kau katakan tidak akan ada perpecahan. Tidak akan ada karena lawatan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan memampukan saya melalui badai dan gelombang. Amin. Iya. Walau badai dan gelombang datang, tetap Dia Allah sumber kuat kita. Haleluya. 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 Amin. Pelayan altar maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati.